Kalau kita ada masalah, kalau kita punya sesuatu, seringkali kita tidak mau itu kebenaran itu yang berlaku. Kalau terjadi di orang lain, kita rindu kebenaran itu segera berlaku di dia. Tetapi kalau kita yang mengalami, kita seringkali mengabaikan duluan kebenaran. Justru kebenaran itu menjadi jawaban paling terakhir ketika semua jalan sudah tertutup. Orang cenderung akan melakukan yang menurut dia benar dulu, bukan soal kebenaran yang hakiki yang dia mau pakai. Semoga bagian-bagian ini memberkati saya dan saudara ya. Semoga bagian ini kemudian bisa membuat kita mengoreksi diri kita sampai di mana. Semoga bagian ini menolong kita untuk tahu bahwa ternyata ya kita butuh percaya kepada Tuhan untuk selanjutnya bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Mari kita angkat hati kita mensyukuri semua kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita jujur memang terlalu banyak berkat Tuhan. Selalu baru, dan kalau kita mau hitung tidak mungkin kita hitung detail satu persatu. Karena Tuhan terlalu luar biasa bagi kita semua. Amin. Tetapi dengan sukacita itu pun kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku seluruh dosa dan kesalahan kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan ya, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Amin. Mari kita angkat hati kita, kesiapkan hati kita, biar tubuh kita, hidup kita menjadi tanah yang subur, supaya waktu firman Tuhan diberitakan, sungguh dia akan mendapat tempat yang layak di situ untuk bertumbuh dan sekaligus berbuah dalam hidup kita. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami minta Tuhan berkati kami, supaya kasih itu bukan sekedar kami katakan, tapi kasih itu kami pahami, sekaligus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan, kami mohon, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Semoga saudara-saudara diberkati dan dalam keadaan terbaik. Ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang kasih. Tentang kasih. Kita sudah sampai pada yang ke-9. Tentang kasih. Kasih sabar terus sampai kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bicara tentang kasih saya ada 15 memang. Ini memang kalau kita mau fokus, wah luar biasa. Ya, baik. Yang ke-10 malam hari ini saya akan melanjutkan dari pelajaran setelah 2 hari ini. Saya ingin sampaikan menurut pembacaan bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tidak ada kasih yang bersukacita atas ketidakadilan. Artinya dia ingin mengatakan bahwa kasih itu sesungguhnya tidak dia tidak bersukacita, dia tidak senang karena sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah, dia tidak akan bersukacita di situ. Dia tidak menggunakan sebuah kesalahan untuk kepentingan bersukacita hatinya. Tidak. Kalau orang memiliki kasih, dia tidak bersukacita karena kesalahan. Saudara naik ini motor, tidak bawa helm, terus karena tilang, ada orang tipu, dia kasih tahu, dia bilang, aduh Pak, polisi tanya, helm di mana? Saya pakai Bapak, tapi tadi parkir di rumah sakit ini yang orang ada curi Bapak. Ya, sudah lain kali jaga baik-baik ya, suruh jalan terus. Nah jalan ini yang dia cerita, orang bilang, tadi saya kena tilang tapi saya tipu polisi ini sampai akhirnya dilepas saya. Kita cerita dalam kebanggaan. Nah kasih tidak begitu. Kasih tidak bersukacita kan sesuatu yang salah. Yang salah ya salah saja. Banyak kali kita ini melakukan kesalahan, tapi kita rindu supaya itu kesalahan ditutupi saja. Kita rindu supaya tidak mempertanggungjawabkan itu kesalahan. Kita rindu supaya kalau terjadi sesuatu, kita ditolong begitu. Nah ini yang jangan. Kita rasa bahwa memang kasih itu, dia tidak suka terhadap sesuatu yang kita sudah salah dan tinggal dalam kesalahan, tapi berusaha untuk bersukacita dan senang karena itu. Tidak boleh. Salah itu salah. Orang yang punya kasih, bukan dia tidak pernah salah. Tapi yang punya kasih, kalau dia tahu itu salah, dia tidak akan tinggal di situ. Dia tidak akan bersukacita di situ. Dia mau keluar dari situ. Dia mau bertanggung jawab untuk kesalahan itu. Itu yang disebut dengan kalau kasih ada. Jadi kalau ada orang mengasihi saudara, mengatakan bahwa dia mengasihi saudara, lantas kemudian dia mau tinggal di dalam itu kesalahan. Ini terutama bagi yang muda-muda dong, yang belum menikah ini. Ya jaga supaya
Kalau dia mengasihi saudara, dia tidak tinggal di dalam kesalahan. Saudara, dia tidak mengajak saudara tinggal dan berbangga di dalam kesalahan itu. Mau baku ajak untuk keluar dari kesalahan dan mempertahankan hidup yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Tidak berusaha tinggal di dalam kesalahan itu. Sebab itu akan jadi masalah buat kita semua. Saya kira saudara-saudara, memang ini sebuah catatan. Saudara bayangkan, tentang kasih saja kita membahas 15 hal yang saya kira itu sangat penting untuk kita introspeksi diri terus menerus untuk mengukur kita sementara ini ada di mana. Karena kasih sekali lagi bukan kata-kata. Kasih itu sebuah perilaku. Setelah kita bicara sampai bagian yang ke-9, di bagian yang 10 dia berbicara tentang kasih itu tidak akan bersukacita karena ketidakadilan, karena kesalahan. Kalau salah-salah saja, benar-benar saja. Supaya kita yang tinggal dalam kesalahan melihat, oh ada kasih yang besar di sini, kita berusaha keluar bersama. Kalau seseorang mengasihi saudara, dia tidak akan pernah mengajak saudara untuk tinggal atau berlaku salah. Yang benar itu yang kita mau jalani. Yang benar itu yang penting. Sehingga kita baku ajak di sini. Kita yang normal dan sehat rohani menyadari bahwa pencobaan yang ada di sekitar kita, makanya katakan berjaga-jaga. Amin. Ya termasuk sejumlah komentar yang itu dia sengaja menyebarkan ini konten porno atau apa, ada gambar-gambar di situ. Saya berharap saudara tidak menaruh perhatian di situ. Saya coba hapus itu, hari kita blokir lebih dari 1.300. Akhirnya teman-teman sepakat lebih blok saja biar kita hanya 20.000 orang, tidak apa-apa. Yang penting ini jangan tambah-tambah orang bikin kacau saja. Kita seberapapun yang penting kita mau bertumbuh bersama. Kita belajar tiap-tiap malam, tiap-tiap hari tentang apa. 1-2 orang belajar tidak apa-apa. Yang penting dengan hati yang tulus itu sudah baik. Kenapa kita mau jangkau semua tapi kemudian kita tidak fokus di situ. Karena itu saya ajak kita, ingat kita bersama-sama. Abaikan saja yang perlu diabaikan. Dan karena itu kita taruh perhatian secara penuh kepada bagian firman ini. Dan yang ke-10 malam hari ini bicara tentang ingat tidak boleh bersuka cita karena kesalahan. Salah itu salah. Salah itu salah. Jangan berusaha untuk membenarkan kesalahan. Apalagi kita membenarkan dia hanya karena kebiasaan. Ada istilah dulu bilang jangan berusaha untuk membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Sebab kalau terbiasa dengan yang salah, itu akan jadi masalah. Itu ke-10. Yang ke-11 saudara, kasih itu justru bersuka cita karena kebenaran. Jadi tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Apa yang ingin disampaikan sebagai pesan buat kita semua saudara? Pesannya adalah bahwa kasih itu, kasih Kristen, kasih yang kita belajar dari Tuhan Yesus, dia bersuka cita karena sebuah kebenaran yang berlaku. Enak sekali dan indah sekali dalam kebenaran, sebab kebenaran itu tidak menyerubungi apa-apa. Kebenaran itu tidak menutup-nutupi apa-apa. Kebenaran itu berlaku secara terbuka. Sehingga ketika kebenaran itu berlaku, ya dia bersuka cita. Tapi saudara-saudara, walaupun saya bicara dengan begitu baik untuk ini kebenaran, tapi saya mau kasih saudara, mari kita jujur. Mari kita semua jujur. Bahwa seringkali sebenarnya kita tidak mau untuk kebenaran itu berlaku. Seringkali kita tidak mau kebenaran itu berlaku. Saya berulang-ulang kali mendefinisikan kebenaran itu dalam 3 perspektif. Legalitas, moralitas, dan sosialitas. Kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kalau kita ada masalah, kalau kita punya sesuatu, seringkali kita tidak mau itu kebenaran itu yang berlaku. Kalau terjadi di orang lain, kita rindu kebenaran itu segera berlaku di dia. Tetapi kalau kita yang mengalami, kita seringkali mengabaikan duluan kebenaran. Justru kebenaran itu menjadi jawaban paling terakhir ketika semua jalan sudah tertutup. Orang cenderung akan melakukan yang menurut dia benar dulu, bukan soal kebenaran yang hakiki yang dia mau pakai. Mari kita jujur. Supaya ketika kita jujur, kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kita tidak bersuka cita karena kesalahan tadi. Ini 2 hal yang sangat punya keterkaitan erat di situ. Supaya kita tidak bangga pada kesalahan-kesalahan. Saudara, ini hal penting sekali bagi kita, saudara-saudara. Upaya untuk menghancurkan kekristenan itu sudah terjadi secara sistematis dan masif sejak awal ketika kekristenan itu ada. Dalam kondisi hari ini, kita disenter dengan berbagai-bagai peraturan dan lain sebagainya. Ya, mari kita sama-sama ikuti saja.
Sebab kalau kita tinggal di dalam aturan itu paling baik, sudah. Paling aman. Pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan. Tapi itu bukan berarti kita mesti berusaha dan cara-cara yang tidak benar untuk salah. Ya benar, tidak bersuka cita karena kesalahan, kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Saya kira itu catatan yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Itu ke-11 saudara-saudara, supaya kita sadar bahwa sebagaimana yang saya sampaikan, kasih itu yang bersuka cita karena kebenaran. Kebenaran itu apa ya? Tidak membungkuk, tidak menyembunyikan apa-apa. Benar ya benar saja. Benar-benar saja. Salah ya salah saja. Saudara bisa lihat ya, kalau orang hidup dalam yang benar saja, tidak sembunyi apa-apa, dia berlaku sangat normal. Biasa yang sembunyi-sembunyi itu yang macam-macam. Dia omong juga penuh kepura-puraan, tidak tulus, mencari nama dan lain sebagainya. Ya benar-benar saja. Salah saja. Bukan untuk kita tinggal di dalam situ, sebab dia sudah punya urutan yang baik. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak bersuka cita karena ada kesalahan, tetapi justru dia bersuka cita karena kebenaran. Itu yang saya kira menjadi penting buat kita. Ke-12 malam hari ini. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Setelah dia berbicara tentang kasih yang sangat terbuka, yang bisa membuat orang melakukan sesuatu terbuka tanpa menutup-nutupi apa-apa. Tetapi di bagian ke-12 ini disampaikan, ingat, kasih menutupi segala sesuatu. Yang dimaksudkan kasih menutupi segala sesuatu di sini yang dimaksudkan begini. Kasih tidak membeberkan. Orang yang memiliki kasih itu, saudara, dia tidak akan membeberkan kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dan kekurangan-kekurangan orang lain. Saya waktu merenungkan sampai sini, saya rasa saya juga kena ini. Kasih ini tidak membeberkan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, dan kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, saya kira kadang-kadang kita duduk ini kita suka omong orang pun nama. Saya bayangkan kadang-kadang kita ini hanya menceritakan hal-hal yang tidak baik dari seseorang. Kadang-kadang kita mendiskusikan dan kita menertawakan kesalahan dari orang lain. Kadang-kadang saya suka omong-omong orang pun kesalahan ini. Beda tipis antara menegur dia dengan mempermalukan dia. Kadang-kadang kita merasa kita mau kasih tahu dia pun kesalahan, padahal kita lagi sementara membeberkan ini dengan katakan kita harus, iblis itu harus dibuka dia punya. Padahal yang kita buka bukan iblis, yang kita buka kita saudara sendiri ini punya hal. Saudara-saudara, jujur itu tidak sama dengan menelanjangi. Kadang-kadang kita salah memberi pengertian di situ. Ingat, orang yang memiliki kasih menutupi segala sesuatu. Tidak akan membeberkan sebuah kesalahan. Karena rata-rata orang yang memiliki kasih yang besar, orang apa ya? Iya, betul. Gosip itu juga dosa itu. Kecuali kalau kita gosip salah. Kecuali kalau kita bicara terus kita mencari solusi bersama. Itu penting. Bukan berarti tidak boleh bicara juga. Tapi kalau apa gunanya kalau kita bicara orang punya kekurangan untuk menyenangkan kita pun pribadi ini. Menyenangkan kita punya rasa sendiri, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan tuh, saudara. Saudara omong saya omong saudara, teman-teman omong saya. Kita kadang-kadang kita berteman ini, yang satu ada kumpul ke omong orang ini, kan penuh kepalsuan. Tidak ada kasih yang seperti itu kan. Dia menutupi. Dia tahu mungkin segala sesuatu, tapi dia berusaha untuk menutupi. Apalagi kepentingannya hanya untuk menyenangkan orang lain pun perasaan, menyenangkan dia. Wah, dia begitu. Kasih gitu. Kita belajar sesuatu supaya waktu kita bicara tentang sesuatu yang sangat spesifik dalam kekristenan, yaitu kasih, kita tahu bahwa dia punya sejumlah unsur di dalamnya, sehingga kalau kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, kita mengaku sebagai orang yang tinggal di dalam kasih, kemudian betul-betul memang kita ada di dalam kasih yang seperti ini. Makanya kita mesti jaga diri supaya tidak terjerumus dalam upaya untuk menghancurkan orang lain punya nama. Begitu. Sangat terbiasa kita bicara orang. Saya kira saya mesti bertobat di sini juga, karena seringkali kita bicara tentang orang bukan untuk mencari jalan keluar bersama, tetapi untuk dia semakin tidak disukai oleh orang lain. Orang lain suka sama kita, tapi tidak suka orang lain. Nah, itu jadi masalah. Itu sudah ke-12. Yang ke-13, saudara-saudara, berkaitan dengan kasih itu percaya segala sesuatu.
Kasih itu percaya segala sesuatu. Ini berkaitan dengan dua hal. Satu dalam relasi dengan Tuhan, yang kedua dalam relasi dengan manusia. Tentang kasih disebutkan, ingat kasih itu percaya segala sesuatu. Yang dimaksudkan dalam relasi dengan Tuhan itu adalah percaya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara memiliki kasih, pada hidupmu ada kasih, saudara mesti percaya kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara. Baru boleh dikatakan kasih percaya segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Pertanyaannya hari ini adalah, apa memang saya dan saudara percaya akan kehendak Allah? Kita setuju pada kehendak Allah. Saya kira ini sebuah pergumulan serius. Karena tidak serta-merta kita bisa percaya pada kehendak Allah. Banyak orang percaya pada kehendak dirinya sendiri. Banyak orang bahkan merasa dan mengklaim apa yang dipikirkan itu yang lebih benar dari apa yang Tuhan pikirkan bagi dia. Banyak kali kita tidak setuju dengan keputusan-keputusan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, yang sementara perjalanan itu tidak pas dengan apa yang kita rencanakan. Kan banyak kali itu yang terjadi. Kalau ada kasih di dalam kita, maka kita mesti percaya pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena pada bagian lain kita belajar bersama bahwa ternyata rencana Allah itu rencana dan rancangan damai sejahtera buat kita. Anda percaya itu? Kalau saudara percaya itu, saudara, maka saudara dan saya mestinya percaya akan kehendak Allah yang berlangsung tiap-tiap waktu dalam kita hidup. Tentang apa yang terjadi, tentang apa yang kita alami. Tidak memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan supaya Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Tapi percaya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita boleh meminta apa saja. Menyatakan niat hati kita kepada Tuhan. Seperti apa yang kita sudah rencanakan. Tetapi sebagai bagian di mana kita percaya pada Tuhan, harus berani percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih besar. Itu yang membuat seringkali bahwa kita merasa doa-doa kita ini kok ada yang tidak terjawab. Sebenarnya terjawab, tapi Tuhan jawab seturut dengan kehendaknya. Itu sangat berkaitan juga dengan kasih. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kaitan dengan orang lain. Tadi kan relasi dengan Tuhan. Sekarang relasi dengan manusia. Waktu bicara tentang relasi dengan manusia, kasih percaya bahwa yang terbaik, mempercayai sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Di orang lain tuh ada pikiran-pikiran yang baik juga, yang terbaik untuk dia, yang terbaik menurut dia. Jangan kasih itu kemudian mengarahkan kita untuk yang terbaik itu harus pas dengan saya pun mau. Jangan begitu. Kita lagi berrelasi dengan orang lain. Saya suka makan RW. Saudara tidak suka makan RW. Saudara harus mengakui bahwa ada yang terbaik menurut saya. Iya. Banyak orang cuma bisa melihat kekurangan orang lain, tapi tidak melihat kekurangan diri sendiri. Iya, kalau terlalu banyak waktu hanya untuk orang lain, kapan kita mengoreksi diri? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam lingkungan sosial di mana kita ada. Iya, semakin dekat seseorang dengan Tuhan, itu berdampak pada kedekatan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya kira itu penting. Percaya dan bersyukur dalam segala hal adalah sangat indah. Ya, kalau kita percaya pada rencana Tuhan, walaupun tidak segampang yang kita bicara. Karena kadang-kadang Tuhan bikin kejutan-kejutan dalam hidup kita. Kejutan-kejutan yang buat kita kadang-kadang, memang kita tahu bahwa hidup ini tidak bisa sepenuhnya ikut apa yang kita mau. Ada Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan cipta kita ini kan tidak membiarkan kita berjalan kosong. Ada sebuah rencana yang dia taruh di depan kita. Lantas dia lihat, ini tidak pas dari rencana ini, dia bisa saja gagalkan itu. Kan dia punya sebuah rencana buat kita. Belajar percaya. Dalam kaitan dengan manusia, disebutkan dengan baik bahwa kita mesti percaya bahwa ada kebaikan juga yang ada pada orang lain. Artinya bahwa kita percaya yang terbaik mengenai orang lain. Yang terbaik mengenai orang lain itu mungkin akan berbeda dengan yang terbaik menurut kita. Tapi bukan karena kita berbeda itu lantas kemudian yang orang lain menjadi salah dan tidak mungkin bersahabat dengan kita. Jangan, saudara. Orang kasih itu kan menembus batas. Kasih tidak berkesudahan. Dia menembus batas. Batas-batas yang kadang-kadang kita rasa bahwa ini memang terlalu kasih itu. Kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus, bahkan karena kasih itu dia meninggalkan sorga yang kekal untuk datang kepada kita. Ini saya kira sebuah catatan paling hebat dalam perjalanan hidup dan iman kita. Ke-14, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita catatan tentang kasih ini, saudara.
Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang dimaksudkan di sini begini. Tentang kasih yang mengharapkan segala sesuatu adalah dalam kasih itu kita sadar betul bahwa tidak seorang pun yang tidak bisa diharapkan. Ingat, tidak ada seorang pun yang tidak bisa diharapkan. Semua orang bisa diharapkan. Tetap ada potensi baik dari orang. Sekotor apapun seseorang, tetap ada potensi baik pada dirinya. Saudara jangan putus asa melihat seseorang yang kita lihat ini orang begini sudah tidak baik lagi. Akhirnya dengan dia kita hanya lihat di puncak kesalahan sambil kita tidak pernah melihat potensi baik dari dia, di mana Tuhan bisa bekerja melewati segala macam kita anggap sudah tidak mungkin lagi. Harus positif, bahwa selalu ada harapan. Pada orang seperti apapun selalu ada harapan, saudara. Saudara mungkin sementara lemah sekarang, saudara mungkin lagi putus asa, masih ada harapan. Saudara mungkin melihat seseorang atau dua orang yang sudah tidak bisa lagi, saudara memang tidak bisa harap lagi. Hati-hati. Karena justru kasih yang mengharapkan segala sesuatu, dia mau kasih tahu kita bahwa dia bisa buat orang lebih lagi. Kasih dari Tuhan yang tulus, murni, suci. Amin. Dan kita mau belajar situ. Mungkin kita tidak akan sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Iya. Tetapi kita masih bisa berjalan pada tracknya. Kalau kita gagal, mari kita taruh dulu kita punya hidup pada Tuhan. Tuhan yang akan pegang kita. Dan saya kira itu penting bagi kita papa mama semua, saudara semua. Kita belajar, kalau kasih itu ada, betul kasih itu indah. Anak-anak sekolah minggu suka menyanyi kasih Yesus. Apa kok? Pokoknya indah, oh indah itu. Kasih itu indah sekali. Indah dalam 15 hal ini. Jangan pikir, oh kasih betapa Tuhan mengasihi kita. Kita dalam kasih itu kita buat apa? Nah ini menjadi penting buat kita semua saudara-saudara. Supaya betul-betul ketika kita percaya tentang kasih itu. Kasih yang dari Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu persatu. Terus. Dan ini sebuah pergumulan yang hampir-hampir kita tidak ada waktu untuk bisa melihat orang lain pun kesalahan. Karena kita akan semakin melihat kita nih sampai di mana saudara. Kita sampai di mana? Tidak ada seorang pun yang tidak bisa diharapkan. Jangan meremehkan orang lain karena ada sisi. Yo betul. Saudara pikir orang lain itu tidak bisa diharapkan lagi. Tapi saya juga di titik ini saya juga koreksi diri lah. Seringkali kita manusia tidak bisa harap sendiri. Tidak bisa. Manusia itu parah. Ini kan kalimat-kalimat yang kita ingin sampaikan. Itu orang tidak ada baiknya lagi sama sekali. Seburuk-buruknya seseorang tetap ada dia punya kebaikan. Dan sebaik-baiknya seseorang ada juga dia pun tidak baik. Oh, mari kita jujur, masa kok ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar hal-hal yang lebih di sini. Untuk melihat, ternyata Tuhan itu memang dahsyat. Tuhan itu mengajarkan kepada kita hal yang indah sekali. Tuhan terlalu baik buat kita semua. Ini yang buat kita jadi luar biasa. Amin. Yang terakhir saudara di malam hari ini tentang kasih yang ke-15. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Tetapi yang dimaksudkan di sini saudara yang menyangkut dengan kasih yang menanggung segala sesuatu adalah ketika sesuatu itu terjadi, ada hal yang mesti ditanggung olehnya. Bukan dengan kepasrahan yang penuh dengan keluh kesah. Bukan. Sekali lagi, bukan dengan kepasrahan yang penuh dengan keluh kesah, tetapi dengan kegembiraan yang tulus pada segala keadaan, pada segala sesuatu yang terjadi. Ada orang yang cenderung sudah patah arah, sudah patah semangat, sudah pasrah saja, menanggung ini semua. Seolah-olah, ya sudahlah, kita sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Ingat, bahwa ada hal yang lebih penting di situ. Bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bukan supaya kita berkeluh kesah atasnya, tetapi kita mau percaya bahwa penyataan Tuhan itu sempurna dan dia turut bekerja di dalamnya, sehingga kita punya semangat, kita punya sukacita, dan kita punya ketulusan yang lebih untuk menanggung segala sesuatu yang ada di situ. Saudara-saudara, ini sesuatu yang saya kira
harus sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang lebih akan melihat kasih itu sebagai hal yang mesti dilakukan dan membedakan kita dari orang lain. Memang kita butuh refleksi satu persatu. Saya percaya bahwa saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan, diizinkan untuk ada sejumlah pergumulan yang berat dan lain sebagainya. Tidak sekedar pasrah dalam keluh kesah, tetapi kita lebih optimis bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan mampu menolong kita. Bahkan kita mau bersuka cita di dalam keadaan itu sekaligus. Karena Tuhan ada. Tuhan turut bekerja di situ. Nah, kasih menanggung segala sesuatu. Saudara sementara menanggung beban berat apa ya? Saudara percaya bahwa Tuhan bisa punya sesuatu yang menolong saudara. Dan saya kemudian ketika merenungkan 15 bagian tentang kasih ini, saya kemudian mengambil kesimpulan saudara-saudara bahwa memang ternyata dalam kasih itu kita diajarkan untuk percaya. Bukan sekedar diajarkan untuk bisa melakukan, tapi diajarkan untuk percaya. Jadi kasih bukan saja melakukan, tapi percaya. Percaya pada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang sudah bisa mengasihi orang lain tanpa percaya pada Tuhan Yesus kan. Yuk, saudara bisa belajar dari sejumlah orang yang baik di sekitar saudara. Atau tokoh-tokoh dunia yang sudah menyatakan dia punya rasa solidaritas dan kebaikan-kebaikannya. Tanpa percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita belajar 15 hal dalam 3 hari ini. Dan saya kemudian mengambil kesimpulan. Ternyata bahwa kasih mengajarkan kepada kita bukan sekedar kita melakukan, tetapi karena kita percaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan itu yang kemudian kita dimungkinkan untuk melakukan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Dan ini saya kira penting bagi kita. Tuhan mau mengajarkan kita banyak hal supaya tambah hari kita tambah dewasa. Kita tambah hari bukan sekedar hanya bisa habis-habisan dalam ibadah. Menjaga diri untuk tidak terkontaminasi dengan apapun saja. Tetapi kita lagi dituntun sekarang untuk hidup secara normal bersama-sama dengan urusan dengan dunia ini ketika kita ada di tengah-tengah dunia. Makan, minum, kerja, pakai dan lain sebagainya. Tetapi dengan kasih yang tetap ada itu. Iya. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Memang langit bumi akan berlalu semuanya. Matahari, bulan berlalu semua. Kasih tidak berlalu. Karena itu saya bilang di sini, ternyata ketika kita melakukan kasih, ini didasari mesti pada percaya. Percaya pada Tuhan itu menggerakkan kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu. Ini yang kemudian kalau kita kembali pada 2 hari yang lalu, Paulus mengatakan ini untuk mau kasih tahu jemaat-jemaat di sana, bahkan kita semua. Ingat, kalau kamu hanya bertengkar soal karunia mana yang lebih, kamu seperti anak-anak kecil yang belum bertumbuh. Ada karunia yang paling utama, yaitu kasih. Dia menjelaskan kasih itu. Sekalipun kamu berbicara dalam bahasa malaikat, sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar, sekalipun kamu dapat melakukan kebaikan, kalau kasih tidak ada. Lantas disebutkan, kasih itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semoga bagian-bagian ini memberkati saya dan saudara ya. Semoga bagian ini kemudian bisa membuat kita mengoreksi diri kita sampai di mana. Semoga bagian ini menolong kita untuk tahu bahwa ternyata ya kita butuh percaya kepada Tuhan untuk selanjutnya bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Puji nama Tuhan, kita akhiri kasih malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sangat baik kepada kami. Tuntas malam hari ini kami belajar tentang kasih. 15 hal ini tidak segampang apa yang kami bicarakan Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam kehendak-Mu yang luar biasa, dalam kuasa-Mu yang luar biasa. Menolong kami untuk menanggung segala sesuatu dalam keadaan baik atau tidak baik sekalipun sehat atau sakit. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang minta didoakan dalam apapun keadaan mereka Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan memberikan iman kepada mereka. Dalam kasih yang besar mereka menanggung segala sesuatu. Semua yang lanjut usia Tuhan berkati. Mungkin fisik mereka lemah tapi biar iman mereka makin kuat, makin teguh. Kami berdoa bagi yang muda-muda yang sementara sekolah, yang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan dengarkan kami.
Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.